Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Terus kita memuji dan membesarkan Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita sampai detik ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita semuanya dalam kondisi dan keadaan husnul khotimah, amin ya rabb. Berjumpa kembali di kesempatan hari berbahagia ini, melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bab 520 ya. Kemudian di hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang baru, bab 521. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ja'far al-Farra an Abdurrahman qala marra ibnu Umar bin Nasraniyin fasallama alaihi faradda alaihi fa akhbara annahu nasraniyun falamma alima raja ilaihi faqala rudda alayya salami. Kata Imam Bukhari, Muhammad Ibnu Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata Sufyan mengkhabarkan kepada kami dari Abu Ja'far Al-Farra dari Abdurrahman, beliau mengatakan marra ibnu Umar bin Nasraniyin fasallama alaihi. Beliau mengatakan Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar ya, sahabat yang mulia, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah lewat di hadapan seorang lelaki Nasrani ya, beragama Kristen. Lalu Ibnu Umar itu mengucapkan salam kepada lelaki tersebut, lelaki Nasrani tersebut, lelaki yang beragama Kristen tersebut ya. Kemudian sang lelaki itu membalasnya
Lalu beberapa saat kemudian Ibnu Umar diberitahu bahwa lelaki itu adalah seorang Nasrani, orang Kristen. Maka ketika mengetahui bahwa lelaki yang dia berikan salam tadi itu adalah seorang Nasrani beragama Kristen, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma lantas mengatakan, rudda alayya salami, kembalikan salamku. Ini jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang juga perlu dan penting untuk kita ketahui. Jadi yang pertama hukumnya itu yang telah berlalu bersama kita. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk memulai memberi salam kepada orang kafir non muslim. Itu semuanya udah kita ketahui, itu gak boleh. Gak boleh memberikan salam kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang selain muslim atau kaum muslim. Gak boleh katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak boleh. Nah, itu udah tahu semuanya kita. Yang kedua, sekiranya orang kafir tersebut mendahului kita memberi salam, maka wajib untuk membalas salamnya mereka. Ya, itulah keadilan Islam. Ya, kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi memberi salam kepada kita selaku Muslim dan Muslimah, maka wajib untuk kita balas salamnya mereka itu. Sebagai bentuk Islam itu adalah agama yang al-adil, adil Islam itu. Ya. Kalau orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, kalau orang Kristen mengatakan assalamualaikum warahmatullah, wajib hukumnya untuk membalasnya. Cuman bagaimana cara balasnya itu terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup mengatakan waalaikum, udah selesai, waalaikum. Mereka mau mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup kita membalas waalaikum. Kemudian pendapat yang lainnya, mereka mengatakan kalau orang kafir tersebut memberikan salam assalamualaikum, maka kita pun membalas sesuai dengan salamnya mereka. Mereka katakan assalamualaikum, ya balas waalaikumsalam, tapi nggak boleh lebih, nggak boleh lebih, nggak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Nah sekarang hadis yang berada di hadapan kita ini itu bentuknya lain lagi. Gimana sekiranya kita nggak tahu dia ini muslim atau tidak, dia ini muslim ataukah Nasrani ataukah Yahudi. Kenapa? Karena nggak nampak tanda-tanda bahwa dia itu orang Kristen, tanda-tanda dia itu orang Yahudi, kita nggak tahu. Dan kita di saat itu berada di kawasan kaum muslimin. Ya, sementara Nabi itu memberikan tuntunan kepada kita. Apa itu? Untuk memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Ya, jadi termasuk sebuah kesalahan, termasuk sebuah keteledoran dan kelalaian kita. Saat-saat ini kita itu cuma mau salam kalau dengan temannya kita doang. Kita akui itu. Kita cuma mau berikan salam, senyum kalau dia itu satu pengajian dengan kita, temannya kita. Tapi kalau kepada kaum muslimin yang lain cuek. Padahal itu sunnah Nabi itu. Ya. Sunnah Nabi. Kita kenal ataukah tidak, selama dia muslim, kita berada di daerah muslim, berikan salam. Mereka mau balas ataukah tidak, itu persoalan mereka sendiri. Yang jelas kita sudah menunaikan hak mereka. Kita sudah menunaikan dan menjalankan kewajibannya kita. Ketika bertemu saudaranya kita, salam dong. Ya. Jadi jamaah sekalian, itu hukum asalnya itu. Berikan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Selama ghalabatul dhon, prasangka kuatnya kita, dia itu muslim. Nah, lain masalah
Kalau ternyata orang tersebut ya yang tidak menampakkan tanda-tanda atribut agama lain sudah kita berikan salam, kemudian ada orang yang memberitahukan kita bahwa orang tersebut bukan muslim, ya bagaimana tindakannya kita? Kalau sanggup untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, lakukan, ya, datangin dia, katakan rudda alayya salami, kembalikan salam saya. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, kata Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah, laisa alaihi mahdhurun, gak dosa kita, gak dosa, ya. Wong kita tadi lakukan secara zahirnya, ya. Gak mungkin lagi kita kejar dia. Sekiranya kita berikan salam, ternyata orangnya udah naik mobil, naik motor, udah pergi, ya gak mungkin kita kejar dia. Tolong, saya salah tadi memberikan salam. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah gak bebani kita, ya, kecuali sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian jamaah sekalian, ada juga pemaparan para ulama yang berkaitan dengan ini. Gimana tuh kalau sekiranya yang kita berikan itu kepada orang non muslim, orang kafir, bukan salam tapi apa? Sapaan, ya, sapaan. Contohnya ahlan wa sahlan, ya, selamat pagi, gimana keadaan kamu? Gimana ini? Ucapan-ucapan seperti ini yang kita peruntukkan dan memulai kepada orang kafir. Itu sebagian ulama, ya, sebagian besarnya mengatakan nggak boleh. Mereka melarang juga. Bukan cuma salam, mendahului, menyapa mereka, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Karena itu menunjukkan pemuliaan kita kepada mereka, nggak boleh, ya. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, la yajuzu an nabda'a bihim bisalam wala bitahiyyah. Ya. Katanya tidak diperbolehkan bagi kita untuk memulai salam kepada orang kafir dan untuk memulai memberikan sapaan kepada mereka. Enggak boleh mengatakan ahlan wa sahlan, ya, selamat pagi, gimana keadaan kamu? Enggak boleh. Untuk memulainya itu tidak boleh. Itu hukum asalnya. Ya, diperhatikan baik-baik. Wa in kanat hunaka hajatun fala haraj wal takun bi ghairi salam. Akan tetapi kalau sekiranya di sana memang ada kebutuhan kita, ya, ada alasan-alasan yang mengharuskan kita untuk menyapa mereka, sapa, tapi jangan dengan salam. Jadi hukum asalnya enggak diperbolehkan salam dan sapaan, kecuali ada hajat, keperluan, kepentingan yang memang mengharuskan kita dalam kondisi tersebut untuk menyapa mereka. Kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, kata beliau, ya, setelah menyebutkan ini, ya juzu al-ibtida li maslahatin rajihatin min hajatin, ya, takunu ilai. Katanya boleh untuk menyapa mereka, orang-orang kafir tersebut terlebih dahulu karena adanya kemaslahatan, adanya hajat. Contohnya apa? Ya, khaufun min adzahu. Kalau kita nggak sapa mereka orang-orang kafir ini, takutnya nanti kita digebukin, dipukul, ataukah diganggu. Maka dalam kondisi tersebut nggak apa-apa, ya, untuk kita sapa mereka, tapi tidak dengan salam. Tapi tidak dengan salam. Au liqarabatin bainahuma. Itu karena adanya hubungan kekerabatan. Adik kita, paman kita, misalkan mereka beragama Kristen, Yahudi, ya boleh untuk sapa mereka terlebih dahulu, boleh. Kenapa? Mereka saudara kita. Saudara dalam artian nasabnya itu, ya, boleh, boleh diperbolehkan, ya. Auli sababin yaqtadhi dzalik, ataukah dengan sebab-sebab lainnya yang mengharuskan untuk memulai sapaan tersebut. Adapun yang berkaitan tentang memberi salam itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kata Nabi, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai memberikan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan,
rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada hadis yang berada di hadapan kita ini. Kalau kita sudah terlanjur memberikan salam kepada orang kafir yang memang kita nggak tahu keadaannya, maka itu nggak ada dosa kita, ya nggak ada dosa. Ya kalau memang kita nggak tahu, kita nggak sengaja, memang yang zahir yang nampak bagi kita dia itu adalah muslim, mungkin karena kita berada dalam area dan kawasan masyarakat muslimin, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya di bab 522, bab 522, ya bisa dilihat, kata Al-Imam Bukhari rahimahullah, babun idza qala fulan yukri'ukas salam. Bab jika ada seseorang berkata fulan yukri'ukas salam, fulan memberikan salam untuk kamu, gimana ini ya hukumnya kalau ada orang yang kirim salam buat kita? Ini pembahasannya kita. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zakaria qala sami'tu Amiran yaqul haddatsani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Aisyah haddatsathu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha Jibril yaqra'u alaiki salam faqalat wa alaihi salam wa rahmatullah. Ya, kata Imam Bukhari, Abu Nuaim menceritakan kepada kami, dia berkata, Zakaria menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Amir berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku bahwasanya Aisyah menceritakan kepadanya, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, Jibril yaqra'u alaiki salam, Jibril mengucapkan salam kepadamu, kepada Aisyah. Subhanallah. Kemudian faqalat, Aisyah menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah. Ini nih, kalau ada orang yang ya titip salam, tolong salam ya buat Pak Muhammad, nanti orang tersebut sampaikan kepada kita, ini jawabannya ini ya, alaihi salam wa rahmatullah, untuknya keselamatan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau lagi yang lebih bagus, itu ada tuntunannya juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen yang lebih bagus dari ini, kita katakan wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullah. Ya, jadi kita balasnya itu dulu untuk kita sampaikan kepada pembawa salam. Itu sunnahnya itu. Kalau ada orang kirim salam, anggaplah saya namanya Bapak Muhammad, datang, Pak Muhammad, ya, si Ahmad kirim salam buat Bapak. Ya, ya, ini orang yang datang membawa khabar dari salam tersebut, contoh namanya Zaid. Maka ketika saya mendengarkan Zaid menceritakan dan membawakan khobar salam dari si Ahmad itu, saya katakan apa? Alaika, untuk kamu, wa alaihi, dan untuk dia si Ahmad itu assalam. Ya, itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, ketika ada seorang laki-laki itu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, ya, inna abi yukri'ukas salam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bapakku mengirim salam buat kamu. Maka Nabi mengatakan, wa alaika wa ala abika salam, untuk kamu dan bapak kamu keselamatan pula. Itu tuh ya, tolong dicontoh ini. Kalau ada yang kirim salam, katakan dulu, doakan dulu untuk orang yang membawa salam tersebut, alaika wa alai assalam. Kalau perempuan, alaiki wa alaiha assalam. Kalau yang kirim salam itu adalah perempuan, untuk perempuan yang lainnya katakan wa alaiki
wa 'alaiha assalam. Ya, itu perkara yang disunnahkan. Jadi jamaah sekalian, membalas salam itu wajib. Sama saja hukumnya apakah kita dengar secara langsung ataukah melalui perantaraan orang. Ya, sekali lagi, menjawab salam itu hukumnya wajib, baik bentuknya kita dengarkan langsung ataukah melalui perantaraan orang lain seperti yang disebutkan ini. Ya, Nabi sampaikan kepada Aisyah bahwa Jibril alaihissalam itu mengirim salam buat kamu. Subhanallah. Dari sini juga ada beberapa pelajaran jamaah sekalian yang kita bisa ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Aisyah radhiyallahu taala. Sampai-sampai Jibril mengirim salam untuk Aisyah. Ini menunjukkan sosok Aisyah itu adalah wanita yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di sana sekali lagi memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, siapa sih yang lebih mulia, Aisyah ataukah Khadijah? Ya. Sebagian ulama mengatakan Khadijah lebih mulia. Kalau Aisyah mendapatkan salam dari Jibril, kalau Khadijah langsung mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, dari sisi itu juga dari poin-poin yang kemudian Khadijah itu lebih diunggulkan sebagian ulama dibandingkan Aisyah. Cuman pendapat yang benarnya dalam permasalahan ini sekali lagi apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa Aisyah ya dari sisi ya dakwah, penyebaran Islam, penyebaran ilmu itu lebih mulia dibandingkan Khadijah. Dan Khadijah dari sisi perjuangan, pengorbanan beliau di awal-awal Islam itu lebih mulia dibandingkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu jawaban yang pertengahan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Dari sini juga jamaah sekalian kita belajar dan mengambil faedah bolehnya mengirim salam untuk lawan jenis, boleh. Seorang laki-laki kirim salam kepada perempuan, perempuan kirim salam kepada laki-laki, tapi syaratnya ada, tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Syaratnya aman dari fitnah. Jangan sampai kirim salam ya sama orang yang sudah keluar, kayaknya ibu itu naksir saya. Ya, nggak boleh, nanti marah suaminya, marah istrinya. Jadi kalau dikhawatirkan fitnah ya nggak usah kirim-kirim salam ya, nanti orang kemudian salah persepsi, menangkap salamnya kita itu ya. Barakallahu fiik. Jadi itu diantara ya faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan tentang hadis ini ya. Kemudian juga kita belajar di sini bolehnya untuk menitip salam kepada seseorang. Coba harus diperhatikan ya. Kalau ada orang titip salam, tolong ya sampaikan salam saya kepada Pak Muhammad. Oh, itu harus dipegang betul-betul itu, karena itu amanah tuh. Makanya kalau nggak sanggup, takut lupa, bilangnya insya Allah nanti disampaikan. Ya. Kalau katakan iya nanti saya sampaikan. Nah, nanti kalau nggak sampaikan bisa terjatuh apa? Dusta dan tidak menyampaikan amanah. Maka kalau dikhawatirkan takut lupa, insya Allah ya, semoga nggak lupa. Insya Allah saya sampaikan amanah tersebut. Karena kita kan nggak tahu, nanti tiba di jalan, udah masuk telepon istri, telepon anak, akhirnya ya pikirannya sudah ya nggak konsentrasi lagi, lupa dengan apa yang dititipkan oleh temannya tadi untuk menyampaikan salam. Jadi kalau diamanahkan untuk menyampaikan salam, bilang insya Allah disampaikan amanahnya, semoga saya nggak lupa. Ya, jadi kalau kita lupa nanti, alhamdulillah kita sudah katakan insya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Pelajaran yang lain juga, kalau sudah sampai salam itu kepada kita, wajib hukumnya untuk dibalas. Ya, jadi sekali lagi menjawab salam itu hukumnya wajib, baik kita dengarkan secara langsung,
maupun melalui perantaraan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk ke bab yang berikutnya, bab 523. Bab 523. Babun jawabul kitab. Bab jawaban sebuah surat. Alkitab di situ bab, kan judulnya itu jamaah sekalian, Imam Bukhari mengatakan bab jawabul kitab. Kitab yang diinginkan di sini apa? Ar-risalah, surat, bukan buku, ya. Jawabul kitab. Kitab maknanya di sini apa? Ar-risalah al-maktubah. Ataukah ar-risalah as-sautiyah, suara yang bentuknya tulisan, surat yang bentuknya tulisan, ataukah surat yang bentuknya apa? Suara. Ya. Gimana cara menjawabnya? Ya, katanya haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syuraik anil Abbas, ya. Anil Abbas, ya, an Amir an Ibni Abbas qala inni la ara li jawabil kitab haqqan qaraddis salam. Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, dia berkata Syuraik mengkhabarkan kepada kami dari Abbas, dari Amir, dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan inni la ara li jawabil kitab haqqan karaddis salam. Katanya Abdullah bin Abbas mengatakan, sesungguhnya aku berpendapat, ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku berpendapat bahwa jawaban surat itu mempunyai hak seperti jawaban salam. Maknanya apa? Kalau ada orang di dalam suratnya, di dalam WA-nya, WA ya, dalam suratnya, WA-nya itu tulis ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tolong diperhatikan ini jamaah sekalian, ini penting ya. Bisa jadi kita akan mengalaminya. Gimana tuh sikapnya kita? Kalau ada orang yang kirim surat kepada kita, baik surat yang tertulis ya, ataukah suratnya itu dalam bentuk suara yang dia kirim ya, gimana tuh? Apakah kita juga wajib untuk membalas salamnya dalam bentuk tulisan, ataukah cukup dengan lisannya kita ya? Jadi pendapat yang benar di kalangan para ulama bahwa ya, yang menjadi kewajiban kita ketika ada orang tulis ya, salam dalam bentuk tulisan, kewajibannya kita adalah membalasnya dengan suara, ucapan, bukan membalasnya dengan stiker ya di WA. WA orang tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung cari stiker Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi diucapkan dulu dengan mulutnya kita. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, itu sama sekarang dengan berapa kondisi. Ada berita kematian, telah meninggal dunia orang tua saya, langsung cari stiker innalillahi wa inna, didoakan dengan mulutnya. Itu bukan doa, stiker itu bukan doa. Stiker itu bukan doa. Sekali lagi tolong diperhatikan ini ya. Jadi harus pandai-pandai juga melihat media sosial itu. Jangan asal cari stiker langsung kirim. Yang dibutuhkan itu doa dari mulut ya. Bukan, nggak pernah dinukilkan itu stiker itu menduduki kedudukan doa, enggak ya. Sekarang diperhatikan, kalau ada yang tulis surat kepada kita, diucapkan salam, maka kita balas dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perkara yang kedua, apakah kita harus balas WA-nya tersebut, suratnya tersebut dengan mengucapkan Waalaikumsalam? Kalau tadi kan yang diperintahkan mulutnya kita. Sekarang perkara yang kedua, apakah harus dengan tulisan juga? Kata para ulama, tinggal lihat kondisinya. Kalau dikhawatirkan kita nggak membalas dengan tulisan bisa menimbulkan fitnah dan prasangka buruk kepada kita, maka balas. Selain dengan mulut, balas juga dengan tulisan. Cari stiker silahkan.
Ya, mau ditulis ulang juga assalamualaikum silakan. Yang terpenting sudah terlafadzkan salam tersebut dengan mulutnya kita. Ya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa ammal kitaba ilai fala yajibu. Ya. Katanya ya, kata Syekh Abdul Razak amrud bil kitaba bihasa bisakhs. Adapun membalas salam tersebut dengan tulisan itu sesuai dengan kondisi orang tersebut. Kalau orangnya paham bahwa dalam balasan salam dalam bentuknya tulisan itu nggak wajib untuk kita balas dengan tulisan pula. Kalau dia paham, udah nggak usah tulis waalaikumsalam, cukup dengan mulutnya kita aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia nggak paham hukum seperti ini, udah tulis biar tidak terjadi kesalahpahaman. Biar kemudian kita nggak dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang enggak. Orang gini katanya paham ikut pengajian tapi nggak balas salamnya kita. Ya, jadi tutup celah-celah fitnah. Ya, nggak boleh yang membuka celah fitnah sehingga orang lain berprasangka buruk kepada kita. Ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemudian silakan cari stiker atau tulis ya tulisan ketikannya kita itu. Wallahu taala alam, barakallahu fik. Ya. Kemudian yang berikutnya di bab 524 kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babun al-kitabatu ilan nisa wa jawabuhunna, bab menulis surat kepada kaum wanita dan jawaban mereka. Qala haddatsana Ibnu Rafi' qala haddatsana Abu Samah haddatsani Musa ibnu Abdullah qala haddatsatna Aisyah bintu Talha qalat qultu li Aisyah wa ana fi hijrihi. Ya. Kata Imam Bukhari, Abu Rafi' menceritakan kepada kami, dia berkata Abu Samah menceritakan kepada kami, ia berkata Musa bin Abdullah menceritakan kepadaku, ia berkata haddatsatna Aisyah bintu Talha. Ya, katanya Aisyah bintu Talha menceritakan kepada kami, ia berkata aku berkata kepada Aisyah ketika aku berada di kamarnya. Ya. Kemudian kata beliau, wa kana an-nasu ya'tunaha min kulli Misr, dan orang-orang ketika itu datang menemuinya, menjumpainya dari semua kota. Ya. Fa kana syuyukh ya yantabuni limakani minha wa kana syabab yata'akhawni fayahduna ilayya wa yaktubuna ilayya minal ansar fa aqul li Aisyah ya khalatu hadza kitabu fulan wa hadiyatuhu fataqul li Aisyah ay bunayya fa ajibihi wa athni bihi fa illam yakun indaki thawabun a'taituki fa khalat fatu'tini. Subhanallah. Ya. Ketika itu orang-orang datang menemui dari semua kota menjumpai Aisyah. Ya, orang-orang tua mendatangiku bergantian karena kedudukanku di sisi Aisyah. Demikian para pemuda mendekat ke arahku, lalu mereka juga memberikan hadiah kepadaku dan menulis surat kepadaku, surat dari berbagai kota. Maka aku katakan kepada Aisyah, wahai bibiku, ya, ini suratnya fulan. Bersamaan dengan itu dia pun menitipkan hadiahnya. Maka Aisyah berkatakan, wahai putriku, jawab dan berilah ia hadiah balasan. Jika engkau tidak punya hadiah balasan, maka engkau akan kuberikan. Kemudian ia memberikanku. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari hadis yang berada di hadapan kita ini kita mengambil beberapa faedah dan pelajaran, ya, tentang apa? Bolehnya untuk memberi hadiah kepada perempuan. Boleh, ya, boleh, ya.
memberi surat, mengirim surat dan hadiah kepada perempuan boleh. Tapi sekali lagi, selama aman dari fitnah, tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Kalau sudah mengarah kepada fitnah, maka tutup ya celah-celah tersebut. Ya. Kemudian di sini juga kita belajar bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membalas kebaikan orang lain. Itu akhlak yang mulia. Ya, itu akhlak yang mulia. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan pernah terkategorikan hamba itu sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih atas kebaikan manusia. Itu akhlak yang mulia. Ya. Itu akhlak yang mulia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendapatkan kebaikan dari orang lain, fakafi'uh, balas kebaikan orang lain tersebut. Kalau kamu nggak sanggup, ya, kalau kamu nggak sanggup membalas kebaikannya, paling minimal katakan apa? Jazakallahu khairan. Itu penting tuh, ya. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang gampang, bahkan tidak mau mengakui kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Terhadap suaminya kita, terhadap istrinya kita, kepada orang tuanya kita, temannya kita, tetangganya kita, bahkan secara umum sesama kaum muslimin dan muslimah. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Ada orang yang berikan hadiah, balas berikan hadiah kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, ya paling minimal doakan kebaikan buat dia. Katakan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kamu. Jangan cuek-cuek aja. Jangan katakan ini kan semuanya datangnya dari Allah. Iya betul, itu semua datang dari Allah. Cuman jangan lupa ada tuntunan syariat untuk kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan remehkan. Ya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan terkategorikan seorang hamba itu sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah sampai dia ya berterima kasih atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi jangan menjadi orang-orang yang mudah melupakan jasa-jasa orang lain, kebaikan orang lain. Ya. Yang jadi masalah sekarang ini, ya, ribuan kebaikan, jutaan kebaikan bisa hilang dalam sekejap karena sebabkan satu kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya kita. Itulah kita. Ya, ya. Kalau kebaikan mudah lupa, tapi kalau kesalahan mudah diingat-ingat terus, bahkan sulit untuk dilupakan. Bukan gitu cara berpikir dan karakter seorang muslim dan muslimah. Seorang muslim dan muslimah harus membangun jati dirinya, memupuk untuk menjadi seorang yang selalu membuka pintu maaf atas kebaikan orang lain. Itu salah satu cara dan tips untuk melanggengkan hubungan dengan sesama kaum muslimin. Kesalahan-kesalahan mereka segera dilupakan, kebaikan-kebaikan mereka senantiasa dikenang. Ini juga tips untuk merangkai kehidupan dalam rumah tangganya kita. Jangan satu kesalahan istri, jangan satu kesalahan suami kemudian menggugurkan dan menghilangkan ribuan kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita. Subhanallah. Jadi penting untuk sama-sama kita perhatikan perkara yang satu ini. Kemudian ya kita masuk ke bab yang berikutnya, ya, bab yang ke-525, ya, bab 525. Kata Imam Bukhari, babun kaifa yaktub atau kaifa yuktab sadrul kitab. Ya, bagaimana cara kaifa yaktubu sadrul kitab, bagaimana cara menulis pembukaan surat.
Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah ibn Dinar anna Abdullah ibn Umar kataba ila Abdul Malik ibn Marwan yubayi'uhu. Ya, Ismail menceritakan kepada kami, ya berkata, Malik mengkhabarkan kepadaku, ya berkata Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar, bahwasanya Abdullah ibn Umar ya pernah menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan yubayi'uhu, untuk memberinya baiat. Fakataba ilaih, kemudian Abdullah bin Umar menulis Bismillahirrahmanirrahim li Abdul Malik Amiril Mu'minin min Abdullah ibn Umar, salamun alaik fa inni ahmadu ilaikallah alladzi la ilaha illahu wa ukirru laka bis-sam'i wat ta'ah ala sunnatillah wa sunnati rasulihi fi mastata'tu. Ya, kata Abdullah bin Dinar bahwasanya Abdullah bin Umar pernah menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk memberinya baiat sebagai pemimpin kaum muslimin di saat itu. Ya, kata Bailai, maka Abdullah bin Umar mengatakan, menulis dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim li Abdul Malik Amiril Mu'minin min Abdullah bin Umar, kepada Abdul Malik Amirul Mu'minin dari Abdullah bin Umar, salamun alaik, ya salam untukmu, keselamatan untukmu, fa inni ahmadu ilaikallah alladzi la ilaha illahu, aku memuji Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa ukirru lak bisam'i wa ta'ah, dan aku berikrar kepadamu untuk mendengar dan taat di atas sunnah Rasul, ketetapan Rasul, mentaati sunnah Allah, ketetapan dan hukum Allah dan sunnah utusannya, fi mastata'tu, ya sesuai dengan kesanggupanku. Nah, ini jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kita diajarkan gimana sih kalau pengen nulis surat ya kepada sesama kaum muslimin terkhusus. Ya, jadi kalau sesama kaum muslimin, muslimah, tulisnya itu pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian setelahnya ada dua cara yang disebutkan oleh para ulama. Yang paling pertama, dan itu yang paling bagus, dia mulai dari dirinya sendiri. Dari. Ya, kalau sini kan li Abdillah, ilah, kepada. Ya, kepada. Kalau yang disuguhkan dan dilakukan oleh Nabi dalam beberapa surat-surat beliau kepada Mu'adz ibnu Jabal, ya demikian pula kepada orang-orang kafir Herakl, ya itu beliau memulai dengan namanya dulu, min Muhammad, ya min Muhammad abdihi wa rasulihi ila Herakl azimir Rum. Ya, jadi yang paling bagusnya itu tuh, paling bagus setelah Bismillahirrahmanirrahim sebutkan nama kita dari Pak Muhammad kepada Pak Ahmad, ya contohnya itu, ya itu yang paling bagus. Ada model yang kedua, itu diperbolehkan, la ba'sa bihi, enggak mengapa, karena itu juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dia tulis dulu kepada tujuannya ilah, ya li, kepada, baru nanti disebutkan namanya, ya dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi boleh, ya boleh ini dan boleh itu, ya dua-duanya. Kemudian yang berikutnya babun amma ba'du. Amma ba'du itu artinya kemudian selanjutnya, itu namanya amma ba'du. Ya, bab amma ba'du, bab tentang amma ba'du, kemudian selanjutnya. Amma ba'du itu artinya kemudian setelahnya, kemudian selanjutnya. Qala haddatsana Qabisa, qala haddatsana Sufyan an Zaid ibn Aslam, ya qala, dari Qabisah menceritakan kepada kami, yang berkata Sufyan menceritakan kepada kami dari Zaid ibn Aslam, ia berkata
arsalani abi ila ibni Umar. Bapakku, kata Zaid bin Aslam, bapakku yaitu Aslam, itu pernah memerintahkanku, menyuruhku, mengutusku untuk menjumpai Abdullah ibnu Umar. Fara'aituhu yaktubu, maka aku melihat ya bapakku itu menulis Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du, ya. Kemudian setelahnya baca lagi nih jamaah sekalian, kan ada hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Rauh ibnu Abdul Mu'min qala haddatsana Abu Usamah ya an Hisham ibnu Urwah qala ra'aitu rasail min rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama inqadat qissatun qala amma ba'du. Rauh ibnu Abdul Mu'min menceritakan kepada kami, yang berkata Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Hisham ibnu Urwah, beliau mengatakan aku melihat surat-surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali selesai dari satu kisah beliau mengatakan amma ba'du. Jadi jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, ya, kalimat ya kata amma ba'du itu biasanya dipakai, ya, kata para ulama, wa jumlatu amma ba'du yu'ta biha lil intiqal minal muqaddimah ilal maksud bil kalam. Nah, ini fungsinya amma ba'du ini. Amma ba'du itu sekali lagi artinya kemudian setelahnya. Kemudian setelah itu. Kapan ditulis amma ba'du ini, kata para ulama, yu'ta biha lil intiqal minal muqaddimah ilal maksud bil kalam. Ditulis, diucapkan amma ba'du ini untuk menandakan perpindahan, peralihan dari muqaddimah, pendahuluan, kepada inti, tujuan, maksud dari ucapan atau tulisan. Jadi begini nih, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Innal hamdalillah nahmadu, yang sering kita dengar itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, itu kan muqaddimah namanya, itu muqaddimah. Kalau ingin masuk ke dalam pembahasan amma ba'du innallaha tabaraka wa ta'ala, itu artinya apa? Sebagai ajang peralihan dari muqaddimah untuk masuk kepada topik pembicaraan, topik tulisan, ya. Jadi amma ba'du itu kadang diucapkan, kadang juga bentuknya dalam bentuk tulisan, ya. Barakallahu fik, ya. Jadi itu kegunaan dari amma ba'du, wallahu taala alam. Barakallahu fik. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu jamaah sekalian? Barakallahu fik. Ya, silakan Pak. Barakallahu fik. Coba pakai itu Pak. Maaf, mohon maaf. Salam kepada kita Muslim. Apa jawaban kita? Apa Pak? Orang kalau non-Muslim. Ada non Muslim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Iya. Apa jawaban? Barakallahu fiik. Sehat selalu buat Bapak sekeluarga. Barakallahu fiik. Jadi tadi udah kita jelaskan ya di awal-awal perjumpaan, hukum yang pertama tadi tidak diperbolehkan bagi muslim muslimah mendahului memberi salam kepada orang kafir. Itu udah kita ketahui. Sekarang bentuk yang kedua, gimana kalau ada orang kafir, non-muslim, orang Yahudi, orang Kristen, itu memberikan salam kepada kita. Karena terkadang mereka fasih juga memberikan salam. Ya, tadi udah kita katakan, wajib hukumnya untuk membalas salamnya. Wajib hukumnya untuk membalas salam. Kalau betul-betul yang kita dengarkan itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena dia teman kita atau tetangganya kita. Kita dengarkan itu memang salam, itu salam Islam, maka wajib hukumnya untuk membalasnya. Wajib hukumnya untuk membalasnya. Cuman yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, bentuk salamnya itu kita gimana? Ya, kebanyakan para ulama itu mengatakan balasannya cukup mengatakan waalaikum, titik, waalaikum. Dia mau salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Waalaikum, titik, udah selesai.
Ya, mereka berdalil dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika ada orang Yahudi yaitu memberikan salam kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, assalamu alaikum, kematian untuk kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun membalas waalaikum, demikian pula kalian. Udah selesai ya. Jadi jawabannya waalaikum titik. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama, mereka mengatakan Islam itu agama yang adil. Kalau mereka memberikan salam assalamualaikum, balas waalaikumsalam, jangan lebih. Assalamualaikum warahmatullah, balas waalaikumsalam warahmatullah. Islam itu adil. Itu sebagian para ulama, itu pendapatnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya. Ya, cuman sekali lagi pendapat yang benar adalah cukup mengucapkan waalaikum. Waalaikum itu aja. Ulama yang mengatakan harus adil dong. Wong Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang memberikan salam kepada kamu, maka balas salamnya itu yang lebih bagus dari salam yang diberikan kepada kamu, ataukah yang semisal dengan salam yang telah diberikan kepada kamu. Ada orang salam assalamualaikum, balas waalaikumsalam. Cuman kata para ulama, ayat ini dalam surat An-Nisa itu tidak berlaku umum, tapi berlakunya untuk sama kaum muslimin, tidak berlaku untuk orang kafir. Jadi kalau ada orang muslim katakan assalamualaikum, yang paling bagus jawab yang lebih bagus dari itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling minimal balasnya yang setimpal dengan salamnya dia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibalas waalaikumsalam. Dia telah doakan kita dengan kebaikan yang lebih. Kok kita salamnya doakan dia dengan yang kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terkadang waalaikumsalam. Salah itu. Yang paling minimal apa? Setara dengannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, paling bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi, itu paling bagus kedua. Yang ketiga apa? Kalau ada yang salam assalamualaikum, udah balas waalaikumsalam. Pokoknya setara. Ya, dia udah doakan kita. Salam itu doa. Kok kita nggak balas kebaikannya mereka? Ya, wallahu taala alam. Demikian, Pak. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf keluar dari tema. Ya. Mau bertanya, kalau orang dihukum pancung ya, hukuman mati, apakah dengan dia dapat hukuman tersebut dosanya dihapuskan? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Apapun yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dari hukuman-hukuman, apalagi terkhusus itu adalah hukum Allah ya, seperti orang yang berzina, contohnya orang yang berzina sudah keluarga kemudian dirajam sampai mati. Ada orang membunuh kemudian dikisos, dia dibunuh juga. Itu semuanya kembali yang kepada kejujuran hamba tersebut di dalam bertobat. Dipahami jamaah sekalian? Kapan dia betul-betul bertobat dengan jujur kepada Allah, taubatun nasuha, maka insyaallah ta'ala hukuman yang didapatkan tersebut di dunia dan benarnya tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu semua akan menjadi penghapus dosa yang telah dia lakukan. Jadi kembalinya kepada apa? Niatannya dia. Jadi belum tentu orang yang dihukum yang mendapatkan hukuman di dunia itu langsung dihapuskan dosanya. Ya kalau dia nggak bertobat, ya nggak akan pengaruh itu. Itu bahkan menjadi hukuman yang disegerakan oleh Allah di dunia sebelum hukuman ya yang Allah berikan yang lebih besar dari apa yang didapatkan dari hukuman di dunia itu. Jadi intinya apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya seorang wanita yang berbuat zina
ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya saya sudah terjatuh dalam zina. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya tegakkan hukum Allah kepada saya. Artinya rajam saya, wahai Rasul. Ya Nabi katakan, kamu hamil, iya. Pulang kamu, kembali ke rumah kamu. Ya ditunggu sampai apa? Dia melahirkan. Kemudian setelah itu apa? Ditegakkan hukuman itu untuk sang wanita yang berzina ini. Subhanallah. Ya, luar biasa. Orang-orang mencela. Mungkin didapatkan orang-orang yang meremehkan wanita tersebut. Tapi coba lihat apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya tobat wanita yang berbuat zina tersebut dibagikan kepada penduduk kota Madinah semuanya, maka itu udah cukup. Subhanallah. Dari situ kita belajar jamaah sekalian, kita itu bukan malaikat, kita itu bukan bidadari yang nggak pernah berbuat salah. Kita manusia biasa. Wajar ya untuk kita terjatuh dalam khilafan. Cuman tidak wajar kalau terus-menerus membiarkan dirinya kita hanyut tenggelam dalam dosa. Yang wajar itu kalau jatuh dalam dosa, kemudian kita bangkit dari kelalaiannya kita. Kita bangkit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatun nasuha. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan dong, kembalikan hartanya, barangnya, kehormatannya, dikembalikan semuanya. Tersisa kita nyesal kepada Allah, nangis kepada Allah, tidak ya berazam untuk tidak kemudian mengulang dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan seperti dahulu. Itu yang benar tuh. Jadi sekedar dihukum pancung ataukah dibunuh itu tidak akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut selama dia nggak mau bertobat. Lain halnya kalau dia bertobat, dan sebesar apapun dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya selama kita jujur tulus dalam tobatnya kita, pengampunan rahmat Allah lebih luas dibandingkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Bismillah. Ya silakan Pak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di forum itu misalnya kita mau membuka pembicaraan, kalau dalam satu forum, ya, sedangkan di forum itu kan yang muslimnya cuma 1-2 orang, tapi kebanyakan justru non muslim, itu gimana Masya kita Allah. membuka? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini juga ada pertanyaan, gimana tuh kalau dalam sebuah acara, dalam sebuah forum, perkumpulan, di situ bercampur, ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang musyrik deh sekalian, musyrik, Yahudi sekalian, ada misalkan di situ. Ataukah muslimnya cuma 1 doang? Ya, yang lainnya kafir. Apa yang kita lakukan? Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap memberikan salam. Tetap memberikan salam, tapi salamnya itu kita niatkan untuk muslim tersebut, bukan untuk yang lainnya. Dipahami? Ya, jadi pernah di sebuah kejadian Nabi pernah berjalan ya di sebuah tempat, kemudian di tempat tersebut ada perkumpulan dari sahabat, ada juga orang-orang kafir, wa abadatul authan, juga penyembah patung, dan yang dilakukan oleh Nabi apa? Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita niatkan salamnya kita itu untuk kaum muslimin yang berada di tempat tersebut, yang berada di area tersebut, yang berada di forum tersebut. Kenapa? Karena kita dilarang untuk mendahului memberikan salam kepada orang kafir. Karena berhubung di situ ada muslim, itu haknya dia yang harus kita tunaikan. Makanya kata Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah ketika menceritakan seputar hadis ini, beliau mengatakan tetap memberikan salam dalam rangka apa? Untuk menunjukkan syiar Islam. Itu dah syiar Islam. Ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, dia harus memberikan salam. Yang kedua, untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa itulah bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi niatkan sekali lagi salamnya kita itu untuk kita tujukan kepada saudara kita muslim yang berada di forum tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Kita sebutkan ada pertanyaan yang masuk. Bismillah. Ustadz izin bertanya untuk bab 520 hadis 1112. Iya, tadi telah berlalu bersama kita. Jika salah mengucapkan salam pada orang kafir, maka harus diralat kepada orangnya bahwa salam hanya untuk orang muslim. Benar begitu? Iya, jawabannya benar begitu. Tadi udah kita jelaskan, ya. Tapi ya itu kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Selama dia nggak pakai salib, kita berada di daerah kaum muslimin, kita berikan salam misalkan, assalamualaikum. Kita nggak tahu dan nggak ada juga orang yang memberitahukan kita bahwa dia orang Kristen, ya nggak dosa kita. Ya. Lain halnya kalau kita tahu dia udah pakai salib, kok salam, assalamualaikum, itu yang haram tuh, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang ketiga, kalau kita udah terlanjur berikan salam kepada seseorang yang tidak kita ketahui hukum asalnya dia ini muslim ataukah enggak. Kemudian setelah kita berikan salam baru diberi informasi kita, itu tadi orang Kristen tuh, itu tadi orang Yahudi. Ya, kalau kita mampu untuk mendatanginya kembali, alhamdulillah. Ya, kita katakan bahwa salamku itu hanya untuk muslim saja. Seperti yang disebutkan dan dilakukan oleh Ibnu Umar, rudda alayya salami, kembalikan salamku. Tapi kalau dia udah pergi, ya nggak usah dikejar. Ya udah naik mobil, naik motor, ya udah pergi, nggak usah dikejar. Oh, kembalikan salam saya, nggak boleh. Ya, dan juga perbuatannya kita itu nggak dosa. Kenapa? Oh, kita nggak sengaja. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Satu lagi Ustadz. Ya. Ya itu masalah orang menitip salam itu tadi Ustadz ya. Kadang-kadang kita udah iyakan tapi kita lupa gitu menyampaikan kepada orang, padahal kita sudah berjumpa kepada orang yang dititipkan salam, yang mau dititipkan salam itu, tapi kita ya lupa gitu ya. Ya. Ada orang kirim salam nih, titip salam kepada kita. Makanya tadi saya katakan kalau ada orang titip salam kepada kita untuk orang lain, maka usahakan katakan insya Allah saya akan sampaikan salam tersebut, saya sampaikan amanah tersebut. Biar kalau kita lupa, kita terampuni. Karena titipan itu adalah amanah. Amanah, makanya katakan insya Allah. Kalau Allah menghendaki, insya Allah saya akan sampaikan amanah itu. Jadi kalau kita lupa, gak dosa kita. Kapan kita ingat, sampaikan kepada orang tersebut, orang yang telah diamanahkan kita untuk disampaikan salam kepadanya. Barakallahu fiik. Ya, jadi katakan insya Allah. Ketika menerima salam, titipan salam tersebut, katakan insya Allah salamnya saya akan sampaikan. Kalau kita ketemu, sampaikan salamnya. Kalau kita lupa, nggak dosa kita. Kapan kita ingat belum sampaikan, sampaikan kepada orang tersebut, orang yang dititipkan salam. Maaf, saya kemarin lupa. Bapak Muhammad kirim salam buat Bapak. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Ada yang lain jamaah sekalian? Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Barakallahu fiik. Sehat selalu sekeluarga. Pak Ustadz, kembali tadi ke masalah taubat ini. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan hukum apapun di dunia itu tidak menghapus dosa kecuali memang benar-benar dia bertobat. Di Al-Quran kan juga disinggung ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Persoalannya itu taubat nasuha itu seperti apa gitu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang kedua tadi itu salam ini kita sering sekali salah nih. Jadi kita di forum ini baru kita dengar tadi bahwa memang ditujukan untuk orang muslim. Padahal kalau kita misalnya katakanlah kita pimpinan terus kita menyampaikan sambutan, pasti kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu loh. Nah gitu loh. Mudah-mudahan ini tidak menjadi dosa bagi kita karena itu sudah berlalu. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat selalu buat Bapak sekeluarga. Semoga diberikan keistiqomahan untuk kita semuanya. Katanya tadi ya diterangkan dan telah didengarkan bahwa apapun dosa yang kita lakukan, bahkan dosa syirik sekalipun,
Ya, jangan katakan syirik itu dosa nggak diampuni. Syirik itu dosa diampuni selama dia sebelum mati bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah sangka. Ya, kalau ada orang terjatuh dalam syirik, udah ente penduduk neraka. Boleh katakan demikian. Semua dosa apapun termasuk ke dalamnya kesyirikan itu terampuni di sisi Allah selama sebelum dia meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan. Itu kata para ulama. Allah enggak ampuni dosa kesyirikan kalau dia mati dalam kondisi belum meninggalkan kesyirikan. Nah, itu betul-betul kekal dalam neraka tuh. Ya, lain halnya kalau orang bertobat. Dia dulu sering datang ke dukun, percaya yang demikian-demikian. Kemudian dia bertobat, terampuni dosanya. Selama yang disebutkan tadi itu, ya kalau nggak salah dalam surat Tahrim ayat ke-8 nanti bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, seruan untuk kita semuanya, tubu ilallah, bertobat kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobat sambel. Ya, saya tobat, besok judi lagi, besok nyuri lagi, gak boleh. Ya, kapan sebuah tobat itu terkategorikan sebagai taubatun nasuha? Kata para ulama, kalau memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ini syarat dan kategori tobat nasuha. Yang pertama, dia bertobat dan landasan tobatnya lillah, karena Allah. Bukan karena KPK, bukan karena takut digebukin polisi, bukan takut dihakimi massa, bukan takut untuk diketahui manusia, bukan. Tapi dia berhenti dari maksiatnya apapun bentuknya lillah, karena Allah. Baik karena dia takut kepada Allah, takut siksaan Allah, malu kepada Allah, berhenti. Itu yang ibadah tuh, tobat yang bernilai ibadah. Yang kedua, dari kategori dan syarat taubatun nasuha, berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan itu. Yang ketiga, an-nadam, nyesal, harus nyesal. Jangan bertobat katanya tobat, tapi dia ceritakan kepada orang lain. Tapi dengan bangganya dia ceritakan kepada orang lain, semalam tuh saya habis begini lagi. Itu bukan bertobat. Saya pernah lakukan ini dan itu dengan bangganya, tanpa rasa malunya, menceritakan aibnya sendiri, membongkar maksiat yang seharusnya Allah sudah tutupin. Disebutkan. Ya, tutup. Jadi kalau ada orang-orang yang ngajak untuk ya membongkar aibnya kita, nggak usah, apalagi mau dipublikasikan, nggak usah. Tutup celah itu. Ya, nyesal, berazam untuk tidak mengulangi kembali dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya apa? Dia bertobat sebelum pintu tobat tersebut tertutup. Jangan pas mau mati baru bertobat. Sudah nafasnya udah tenggorokannya, kerongkongannya baru mau bertobat. Ataukah nanti setelah terbitnya matahari dari barat baru mau bertobat? Nggak boleh. Itu syarat-syarat taubatun nasuha yang berkaitan, kalau dosanya berkaitan dengan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Zina, judi, minum minuman keras, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah, dengan tobat tadi itu. Kalau hubungan dosanya itu ada kaitannya dengan manusia, dia pernah ambil hartanya orang, dia pernah tipu orang, ya dia pernah pukul orang, maka syarat yang tadi itu ditambah lagi dengan apa? Istahallah, dia minta penghalalan, mohon maaf, saya pernah pukul kamu, mohon maaf, saya khilaf. Pernah diambil duitnya orang, datang kembalikan, maaf ini duit kamu. Nggak sah tobat. Kalau dia nangis, saya bertobat, tapi nggak kembalikan duitnya orang, nggak sah itu tobatnya itu. Karena itu berkaitan dengan hak manusia. Harus kembalikan, wajib hukumnya kembalikan. Kalau nggak ada orangnya, cari ahli warisnya. Kalau nggak ada, infakkan dan niatkan untuk orang tersebut. Ya, barakallahu fiik, wallahu taala alam.
Kemudian tadi gimana tuh kalau kita sebagai sebuah pimpinan ataukah yang memulai sebuah acara dan di situ bercampur ya tadi sama kita katakan nggak apa-apa kita katakan tadi apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh itu bahkan sunnah Nabi itu sebutkan aja dan kita niatkan itu untuk kaum muslimin yang ada di situ. Gimana Ustaz kalau forumnya semua orang kafir? Ya, kita katakan salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan untuk yang mengikuti petunjuk Nabi SAW. Itu caranya itu. Jangan katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau gak ada orang muslim di situ. Caranya apa? Salamun ala manittaba'al huda. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi ketika beliau menulis surat kepada Hirakl. Beliau katakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasul ilahi Hirakl azimir Rum salamun ala manittaba'al huda. Itu bukan salam itu ya, tetapi itu bentuknya khobar bahwa keselamatan dari adab neraka Allah akan didapatkan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz wa fiik barakallah. Izin bertanya, bagaimana kalau kita dititipkan salam dari banyak orang untuk si A, namun kemudian setelah menyampaikan ke si A, bagaimana memberikan balasan dari si A ke orang-orang yang memberikan salam sebelumnya? Udah nggak usah lagi sampaikan salam ya. Ya, jadi kalau banyak orang, ada 5 orang misalkan, tolong ya 5 orang nih, Khadijah, Aisyah, contoh aja banyak ini. Tolong kirim salam kepada Ummu Muhammad ya, tetangga saya contohnya itu. Saya ini misalnya Ummu Ahmad, tetangga saya Ummu Muhammad, nggak hadir dia dalam acara tersebut. Udah, tolong kirim salam kepada Ummu Muhammad. Saya jumpa Ummu Muhammad, ya sampaikan bahwa Ummu Fulan, si Fulana kirim salam buat anti. Kalau udah dijawab, disampaikan, udah selesai. Nggak perlu lagi tanya. Udah ya, sudah saya sampaikan. Nggak usah lagi capek nanti yang ada. Yang ada itu amanah untuk menyampaikan kepada orang yang diberikan amanah untuk disampaikan. Jadi nggak perlu lagi untuk ya cari orang-orang tadi itu ya barakallahu. Jangan alaika wa alaihi salam ya, alaiki wa alaiha salam, alaiki wa alaihinna salam. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Semoga apa yang singkat ini memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah. Kalau ada iya Pak. Satu lagi silakan Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi dia harus Ada orang yang mau menikah. ya, tanggal sekian, bulan sekian. Tanggal cantik, bulan cantik katanya kan. Barakallahu fiik. Ini bisa masuk ke sirikan atau ke mana ini? Barakallahu fiik. Katanya gimana tuh? Ada orang mau menikah ataukah buat acara apapun misalkan khitanan dan lain-lain sebagainya. Dia itu pilihnya tanggal yang cantik. Tanggal 12 bulan 12 2000 pokoknya gitulah ya. Tanggal 12 bulan 12 sajalah saya adakan pernikahan saya. Apa hukumnya ini? Itu tinggal dilihat dari niatannya. Dilihat dari niatannya. Kalau sekedar mencari tanggal yang mudah diingat silahkan. Ya, silahkan. Hukumnya diperbolehkan. Mau berbuat acara perpisahan atau pernikahan nanti tanggal 12 bulan 12 saja lah. Boleh, hukumnya boleh. Kalau tujuannya untuk mudah diingat saja. Mudah diingat. Yang jadi masalah kalau membangun di atas akidah dan keyakinan yang salah. Kalau tanggal sekian insya Allah rumah tangganya bakaran langgeng. Kalau tanggal sekian tanggal 13 bahaya. Nanti baru sebulan udah cerai. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu jatuh ke dalam kesyirikan. Ya nggak boleh. Jadi sekali lagi semua kembali kepada keyakinan dari perbuatannya. Kalau sekedar untuk mudah diingat silahkan. Ya, tapi kalau dia niatnya untuk membangun itu semua karena menghindari kesialan itu bahaya. Masuknya kepada apa nanti? Ya, at-tasya'um. Tasya'um.
menganggap sial. Seperti yang sekarang ini, jangan nikah tanggal 13, bahaya, sial nanti rumah tangganya. Itu terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW. Orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, mereka itu bertasya'um dengan sesuatu yang ya, kalau mereka lihat burung gagak ataukah mereka lepaskan burung, kalau terbangnya ke kiri, nggak mau, mereka itu keluar dari rumahnya, nggak mau melakukan aktivitasnya. Kenapa? Sial katanya, ya nggak boleh. Seorang muslim, apa kaitannya tanggal kayak gitu? Bahkan sampai bawa ke liftnya, mana lantai 13 nggak ada katanya, sial dia, nggak ada kaitannya itu semua. Itu karena khurafat turun temurun yang diwariskan, nggak ada. Yang mendatangkan kebaikan, mudarat, itulah Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketetapan dan takdirnya. Wallahu taala alam. Ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak kita ketemu Pak. Barakallahu fiik, semoga sehat semuanya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ya Pak, gimana?